Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang menderita karena sudah menyia-nyiakan kamu ya. 4 Januari 2025. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang menderita karena sudah menyia-nyiakanmu ya. 4 Januari 2025. Ada Three of Pentacle, ada Nine of Cups ya, ada Four of Wands, ada Six of Wands, ada the Sun, Seven of Pentacle, Queen of Swords, ada the Hierophant. Under the deck ada Princess of Wands. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius ya. Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang Virgo, Pisces, Leo, Aquarius, Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Yang menderita karena sudah menyia-nyiakanmu. 4 Januari 2025 ya. Sekarang energi dia ya, seseorang yang selama ini udah membuat kamu kepikiran. Ya dia pun sekarang lagi kepikiran karena semua yang ada ini hanya tinggal kenangan gitu ya. Dan dia mencoba untuk mengikhlaskan, tapi ya sampai sekarang belum sepenuhnya ikhlas ya. Karena tanpa dia sadari ya, ternyata dia begitu baper sama kamu, bucin sama kamu, merasa bahwa tanpa kamu dia nggak bisa happy dengan hari-harinya gitu ya. Dan memang benar adanya gitu. Tapi dia juga harus sadar bahwa selama ini tuh dia ghostingin kamu ya, meninggalkan kamu gitu. Bisa dikatakan menyia-nyiakan kamu karena dia nggak pernah respect dengan baik ya ke kamu gitu ya, nggak pernah merespon kamu sesuai apa yang kamu harapkan dari dia gitu ya. Dan dia merasa bahwa ya apakah kamu akan masih bisa memaafkan dia gitu ya. Dia merasa nggak percaya diri, dia merasa insecure, dia merasa bahwa ya ini adalah tantangan hidup buat dia yang dimana ya sangat berat dia jalani, tapi ternyata inilah yang terjadi gitu ya. Sangat berat sekali, sangat berat sekali. Dan ternyata memang nggak bisa dia jauhi gitu ya bayangan kamu gitu yang ada di pikiran dia ya. Dia berkali-kali menyangkal, berkali-kali denial, tapi tetap aja nggak bisa ya. Nggak semudah itu, nggak semudah bayangan, nggak semudah memutar balikan telapak tangan ya untuk menghindar dari kamu atau melupakan kamu ya. Nggak mudah gitu. Dan sekarang yang bisa dia lakukan adalah pasrah dengan apa yang ada, tapi ternyata dia juga nggak bisa ya dengan mudahnya pasrah begitu saja ya. Memang dia usahakan gitu, tapi ya lagi dan lagi memang dia kayak ya semakin dia berusaha melupakan kamu, semakin tersiksa batinnya ya, semakin tersiksa batinnya. Dan dia merasa ya kecewa dengan dirinya sendiri ya. Ya katakanlah dia menderita gitu ya. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa dia dipertemukan dengan kamu? Kenapa kalau harus dia nyakitin kamu, kenapa harus bertemu dengan kamu? Itu adalah rasa yang dia sesali ya, rasa yang dia sesali. Dan energinya sekarang itu kayak berusaha memperbaiki, tapi ya ternyata semua udah terlambat karena kamu juga kayak
udah berusaha move on dari dia juga ya, bahkan memang kamu juga udah kayak happy dengan hidupmu sendiri gitu ya, ngasih peluang ke orang-orang yang mau mendekat ke kamu gitu ya. Dan ya di sini bukan berarti kamu gampangan gitu ya, kayak didekati orang masuk gitu, enggak gitu. Cuman di sini tuh ya kamu berusaha kayak selektif juga, jangan sampai kamu terbawa perasaan sehingga yang sudah terjadi itu terulang lagi gitu ya. Dan di sini kamu menjadikan semua itu adalah pelajaran hidup buat kamu. Ya keadaan kamu ini kamu jadikan pelajaran buat kamu supaya ya kamu ke depannya tuh bisa lebih tahu lagi ya. Lebih bisa paham lagi bahwa memang apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang itu adalah bentuk cobaan dari Tuhan, ujian dari Tuhan, dan juga apa ya, kayak ya bentuk kesabaran yang memang kamu harus bisa jalani dengan ikhlas. Ketika kamu bisa melalui semuanya, kamu akan mendapatkan yang terbaik ya, balasan yang baik gitu dari Tuhan gitu ya. Dan di sini kamu berusaha untuk menerima, dan itu adalah hal-hal yang memang harus kamu terima gitu ya, hal yang baik, hal yang positif, hal yang lebih stabil lagi gitu, untuk memang kamu harus perjuangkan ya. Karena apapun itu ya, setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya gitu. Dan sekarang kamu nggak mau sampai pada akhirnya apa yang kamu lakukan itu beresiko gitu. Itu sebabnya ya kamu pasrah saja ya, menerima apa yang terjadi gitu ya, menjalani apa yang ada gitu. Kamu nggak mau ngeberontak, kamu nggak mau juga dendam gitu ya ke dia atau ke siapapun yang udah nyakitin kamu gitu. Dan kamu ngerasa ya biar Tuhan yang menjawab, biar Tuhan yang membalas gitu ya. Dan di sini memang dia pun udah sadar akan kesalahan-kesalahan dia, yang dimana dia akan berusaha memperbaiki dan berusaha untuk meyakinin kamu bahwa memang semua kesalahan dia yang lakukan gitu ya. Karena sekarang itu ya dia selalu ingat ya, terbayang-bayang dengan apa yang dia lakukan ya. Dia pun sadar bahwa memang dia salah gitu, dan semuanya udah terlambat ya bagi dia, karena sama itu hanya tinggal kenangan gitu ya. Dan di sini jangan mudah untuk menyerah dalam menjalani kehidupan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.